Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin, adanya pondok pesantren seperti Darul Ulum. Dar itu adalah maknanya mahallus sukna atau mahallus sukni, tempat menetap. Ulum itu artinya ilmu. Jadi Darul Ulum adalah tempat menetapnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemuliaan manusia itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berdasarkan takwa, dan ketinggian pangkat di dalam Islam adalah berdasarkan ilmu. Indallahi asqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian bukan dia yang paling banyak hartanya, bukan dia yang paling mewah mobilnya, tetapi asqakum, orang yang paling takwa di antara kalian, yang tinggi pangkatnya di sisi Allah, di sisi agama Islam. Bukanlah dia yang jadi ketua PWI Lampung Tengah, tetapi dia yang mempunyai ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Kenapa pakainya utu? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang derajat, yang berilmu tidak sombong dengan ilmunya. Utu itu adalah fi'il madhi majhul yang artinya diberikan ilmu. Tapi ketika Allah bukan dalam maqam derajat, maka Allah menggunakannya ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Tidak menggunakan alladzina utul ilma, tapi menggunakannya ulul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu. Kenapa? Karena itu bicara tentang kualitas, bukan bicara tentang darajah. Ketika bicara tentang darajah, Allah menggunakannya utul ilma, orang yang dikasih ilmu, agar orang berilmu tidak sombong dengan ilmunya. Sementara ajaran-ajaran lain selain ajaran Al-Quran, ajaran Al-Hadis tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Seperti jika ada orang yang mengatakan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh keturunannya. Siapa orang yang keturunan orang besar, maka dia orang yang paling mulia. Ini bukan ajaran Islam. Dalam Islam, kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa dia dilahirkan, tapi apa kualitas dia dalam kehidupan. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa dia bapaknya, tapi dilihat dari seberapa besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ajaran yang wajib ditolak dan tidak boleh diterima, karena tidak ada sumber dari ajaran Islam, dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi misalnya, yang asli sekalipun, dia tidaklah lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dia telah membuktikan kualitas dia dalam kehidupan dari sisi ilmunya dan bagaimana akhlaknya dalam berinteraksi dengan sesamanya. Itu yang asli. Apalagi yang palsu. Orang ngaku turunan Nabi tapi palsu. Saya ibu-ibu telah meneliti secara ilmiah bagaimana pengakuan-pengakuan orang yang baginda Nabi. Setelah diteliti secara ilmu sejarah, ilmu nasab, ternyata mereka bukan hanya sebagai
bukan keturunan Nabi, tapi Arab acak. Dilihat dari ilmu nasab tidak nyambung, dilihat dari ilmu sejarah fiktif. Nama-nama yang disebutkan sebagai leluhur mereka ternyata adalah orang-orang yang tidak ada orangnya, jejodok sawah. Disebutkan nama-namanya, tetapi kemudian tidak ada dilihat dari kesejarahan yang ditulis oleh ulama dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Tidak ada mereka disebut sebagai orang-orang yang mempunyai pangkat baik sebagai orang kaya maupun sebagai ulama. Jangankan sebagai orang kaya yang mereka mengaku bahwa leluhur mereka pindah dari Irak ke Yaman membawa kekayaan berpuluh-puluh onta, ternyata itu cerita palsu belaka. Mereka mengaku bahwa mereka turunan Nabi yang pindah ke Yaman dari Irak. Ternyata saya telusuri, ketemu itu namanya. Memang Ahmad bin Isa adalah sebagai keturunan Nabi asli pakai shad. Dia ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab 435 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Muntaqilatul Talibiyah 470 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Al-Mazdi 490 Hijriah. Dia ada di kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah 597 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Al-Fakhri 700 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Al-Asili 787 Hijriah. Ada di dalam kitab As-Sabatul Musal 780 Hijriah. Dia juga ada di dalam kitab Umdatul Talib Al-Kubra 828 Hijriah. Tapi tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah, di mana para Habib Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Ubaidillah. Ahmad bin Isa ini benar turunan Nabi. Dia punya anak namanya Muhammad, Ali dan Husain, terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab semuanya ada, tapi tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti apa yang diaku oleh para Habib-Habib Ba'alawi. Tidak terverifikasi oleh Nabi, tidak pula terverifikasi secara ilmu sejarah sebagai tokoh yang pernah ada di ada di dunia ini di masa lalu. Jadi bukan hanya sebagai bukan keturunan Nabi, tapi juga nama Ubaid ini tidak pernah dilahirkan di muka bumi. Ubaid punya anak namanya Alwi. Saya telusuri dalam kitab-kitab sejarah yang banyak ditulis, tidak ada pernah dilahirkan orang bernama Alwi bin Ubaid. Katanya Alwi punya anak namanya Muhammad. Tidak pernah ada orang dilahirkan di dunia ini yang bernama Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Muhammad bin Alwi bin Ubaid tidak ada. Katanya punya anak namanya Alwi II. Tidak ada. Katanya punya apa namanya itu Ali Qali Qasam. Tidak ada. Diceritakan di abad 9 Hijriah oleh seorang Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, selalu mengulang-ulang sampai kemudian Rasulullah itu menjawab salamnya. Ternyata diverifikasi Ali Qali Qasam leluhurnya Habib Alwi. Ini yang saya teliti secara ilmiah dan sampai sekarang tidak ada jawaban.
untuk bagaimana mereka bisa membuktikan di abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, yaitu 345 Hijriah. Apakah ada yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid? Mereka tidak bisa jawab. Katanya pindah dari Irak ke Yaman. Mana kitab yang menyebutkan sebelum abad ke-9, di mana mereka mengaku di abad 9 itu sebagai turunan Nabi? Sebelumnya mana kitab, satu saja kitab nasab yang menyatakan mereka ada? Padahal kitab nasab banyak ditulis di sepanjang tahun antara 435 sampai 895 Hijri. Kemudian saya tanya lagi, adakah satu kitab saja yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah ke Yaman? Tidak ada. Saya dapat membuktikan bahwa Ahmad bin Isa ini ada di kota Madinah, di satu kampung namanya Kampung Surya, di mana Kampung Surya ini adalah salah satu kampung di Madinah Al-Munawwarah yang menjadi basis seluruh keturunan baginda Nabi. Ahmad bin Isa ada di situ 243 Hijriah, dan tidak ada keterangan bahwa beliau pernah pindah ke Basrah atau dari Basrah pindah ke Madinah. Ada di Madinah. Wafatnya tidak disebutkan di dalam kitab Al-Ghaibah karangan At-Tusi di abad ke-5. Tetapi mengenai dia tidak punya anak namanya Ubaid, itu telah menjadi konsensus para penulis kitab-kitab nasab. Tidak ada Ahmad bin Isa alaihi salam mempunyai anak namanya Ubaidillah. Tidak ada orang namanya Ubaidillah ini pernah ada di Yaman. Kitab-kitab Yaman sudah ada, Tabaqat Fuqaha il-Yaman, Tabaqat Sulaha il-Yaman, Tarikh al-Yafi'i, Tarikh as-Suluk. Tidak ada yang menyebut nama orang, nama Faqih Muqaddam, tidak ada. Katanya wali mi'rajnya 70 kali, tidak ada. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan sebagai seorang waliullah, itu ada di dalam kitab-kitab yang hidup, itu ada ulama-ulama lain yang mencatat keberadaannya. Hari ini Imaduddin Usman ada di dunia ini tahun 2024. Nyari aja di Google Imaduddin Usman, tentang Imaduddin Usman itu ditulis oleh orang lain, membuktikan eksistensinya pernah ada. Kalau misalnya 1000 tahun lagi mau dicari, pernahkah ada di Lampung seorang bernama Kiai Ulin Nuha yang ada di Lempuyang? Pas dicari data-data masa lalu tahun 2024, ada berita Kiai Imaduddin Usman mendatangi pondok pesantren Darul Ulum asuhan Kiai Haji Ulin Nuha Al-Hafidh. Ada yang nulis, ternyata itu bisa ditelusuri. Dan orang rapi-rapinya dia berbohong, pasti akan ketahuan dengan teori dan metodologi para ahli filologi dan para ahli teks. Jadi cara untuk itu bisa ditelusuri dengan metodologi studi teks dan studi intertekstualitas. Contohnya begini, ada orang nyalon bupati, dia punya ijazah Madrasah Aliyah Darul Ulum 2024, nyalonnya ini 2070 misalnya atau 2050. Dicurigai ijazahnya palsu, aliyah dari Darul Ulumnya. Kenapa dicurigai palsu? Karena ada data dari Kementerian lulusan Darul Ulum tahun 2024 dan tidak ada namanya. Ini membuktikan ijazah yang itu yang dia jadikan syarat sebagai calon ijazah palsu.
Kalau dia belum menerima juga bisa ditelusuri dengan nama-nama yang ada di Kemenag itu, diparanin satu-satu, ditanyain, punya temen nggak ini calon bupati? Nggak ada. Itu berarti menunjukkan ijazahnya adalah ijazah palsu. Atau ngaku-ngaku sebagai pengurus PCNU Lampung Tengah. Dia ngaku mau jadi Menteri Agama, dipanggil sama Presiden. Bapak, saya mau angkat sebagai Menteri Agama, tapi harus ada syaratnya apa? Pernah menjadi pengurus. Oh ada, saya pengurus PCNU di Lampung Tengah. Dia bikin itu SK yang dari pusat PBNU, dia cantumin namanya, satu nama lainnya. Bagaimana cara mengetahui bahwa dia SK-nya palsu? Dengan teori metodologi intertekstualitas, yaitu muqabalatun nusakh, dengan membandingkan SK yang satu dengan SK yang lain yang dimiliki dalam tahun yang sama. Tentu misalnya Kiai Nur Hadi sebagai ketua PCNU yang mendapat SK dari PBNU 2024, kan ada nama-nama di bawahnya. Dibandingkan misalnya calon bupatinya namanya Samlawi, ketua PCNU Kiai Haji Nur Hadi, terus ada nama-namanya. Wakil Bendahara PCNU Lampung Tengah tahun 2024. Pas dilihat punya Kiai Nur Hadi, tidak ada nama Samlawi ini sebagai wakil bendahara. Kemudian sekretaris sekarang juga hadir sebagai bendahara atau wakil sekretaris PCNU. Ditanya, mana SK kamu tahun 2024? Ini SK saya. Dilihat lagi, bener nggak ada nama Samlawi. Yang ada nama Samlawi hanya di SK-nya punya Samlawi ini. Ini membuktikan bahwa pengakuan Samlawi ini sebagai pengurus PCNU di Lampung Tengah adalah palsu. Dan itu yang saya lakukan untuk mengetahui kepalsuan sejarah Ba'alwi. Dia menulis dalam kitabnya tahun 895 Hijriah bahwa ada di kota Tarim sebagai ulama mujtahid mutlak, kemudian mempunyai ayah namanya Ali, punya kakek ulama besar Muhammad Sohib Mirbad yang menyebarkan kemudian punya ayah Muhammad Sohib Mirbad ini namanya Ali Qoli Qosam yang juga ulama besar. Setelah saya gunakan metodologi intertekstualitas, yaitu dengan cara mengambil seluruh kitab-kitab yang dikarang pada abad itu, tidak pernah disebutkan nama-nama dari keluarga Ba'alawi, baik dia sebagai ulama maupun sebagai manusia saja tidak disebutkan. Ulama-ulama lain disebutkan, ada yang dibunuh, ada yang mendapat kemuliaan, ada yang diangkat sebagai mufti, disebutkan nama-nama ulama itu di kitab itu. Sejarah Yaman, mereka mengatakan ini ada 180 kitab yang telah mengesahkan betul sekarang. Kenapa? Karena dari mulai ngaku 895 Hijriah sampai sekarang itu sudah 500 tahun. Dan dari mulai 895 Hijriah mereka menulis kitab-kitab yang banyak. Nulis kitab terus sampai ada ulama juga mengutip dari kitab-kitab mereka. Sehingga hari ini banyak kitab-kitab yang menyatakan bahwa mereka turun Nabi. Tapi coba lihat, adakah kitab nasab sebelum abad ke-9 menyebut mereka turun Nabi? Tidak ada, karena mereka mulai mengakunya tahun 895 Hijriah.